Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillahi amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama sebelum yang kedua, marilah kita semua ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Zat yang Maha Adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Dia telah memberikan nikmat kepada kita semua berupa nikmat kesehatan jasmani dan rohani, terutama nikmat ekonomi tentunya, sehingga kita dapat berkumpul dalam forum channel YouTube saya dalam keadaan bahagia. Betul, Allah memang benar-benar maha adil, sehingga kita diciptakan manusia berpasang-pasangan. Allah memang maha pintar, sehingga perempuan Allah jadikan terlihat begitu sangat romantis. Alis mata yang bagaikan semut yang berbaris-baris, senyumannya yang manis membuat iman semakin mengikis, malah bikin dompet kita menipis. Tentunya kedua kali tak lupa sekelumit solawat dan salam semoga tercurah terlimpahkan kepada paduka alam, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah menunggangi motor. Mudah-mudahan kelak kita dapat syafaatul uzma dari beliau. Berkat beliaulah kita hidup tenang, hidup tentram tanpa perang, hidup rukun tanpa pentungan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit atau sekelumit tentang masalah kaidah ilmu usul fikih. Yang pertama, dalam segi mabade ilmu fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu usul fikih bagi kalangan pelajar ilmu agama, santri khususnya, merupakan konsumsi yang sangat wajib dipelajari di tiap-tiap pesantren harusnya. Karena apa? Peranannya sangat penting dan vital dalam proses pelahiran hukum-hukum Islam. Berbagai macam corak metode yang digunakan dalam istimbat al-hukm, yaitu penemuan hukum, turut mewarnai keindahan ilmu ini tentunya. Seperti biasa, sebelum mempelajari disiplin ilmu ini tertentu secara mendalam, hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah mempelajari mabade asyarah, yaitu 10 pokok rangka dasar ilmu-ilmu usul fikih. Karena apa? Seseorang akan merasakan hasil yang sangat maksimal jika benar-benar menguasai mabade asyarah ini. Maka dari itu saya akan mencoba mengulas sedikit mabade asyarah yang 10 ini. Adapun mabade artinya apa, di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian akan kita lanjutkan dengan pembelajaran tahap demi tahap melalui metode yang cocok untuk diterapkan. Di antara mabade asyarah yang 10 ada yang disebut dengan al-ism, al-ismu atau nama ilmu. Artinya apa? Nama disiplin ilmu ini yang paling populer adalah ilmu usul fikih. Adapun kata usul fikih adalah bentuk jamak dari kata al-aslu, yang artinya dasar atau asal atau sumber. Oleh sebab itu dinamai dengan usul fikih karena menjadi dasar lahirnya hukum-hukum Islam yang tercakup dalam ilmu fikih. Sebagian ulama menyebutnya dengan nama usulul ahkam, yang mempunyai makna asal hukum-hukum atau mengpirang-pirang hukum kalau dalam bahasa santri mulugotnya. Penamaan secara ini tertera dalam kitab-kitab usul fikih, yang mana diantaranya yaitu seperti dalam kitab Al-Mustafa fil Ilmil Usul, yaitu karya Imam Ghazali, beliau wafat tahun 505 Hijriah. Dan Al-Hikam fi Usulil Ahkam, yaitu karya Imam Al-Amidi, beliau wafat tahun 631 Hijriah. Singkatnya seperti itu. Kemudian
Dari yang 10, satu sudah saya jelaskan, sekarang nomor 2 yaitu al-ta'rif atau definisi. Istilah usul fikih tersusun dari 2 kata yaitu antara usul dan fikih. Oleh sebab itu para pakar mendefinisikan dengan 2 cara pandang. Pertama, usul fikih menjadi sebuah nama ilmu yang berangkat dari 2 kata yang disandarkan satu sama lain, yaitu at-ta'rifu bi'itibari tarkibil idopi. Kedua, memandang usul fikih sebagai nama baku yang dimutlakkan untuk penyebutan disiplin ilmu ini. Penjelasannya akan saya jelaskan di ke depan ini. Yang pertama, usul fikih terdiri dari 2 kata, yaitu antara usul dan fikih. Jika kita ingin mengetahui makna sesuatu istilah yang tersusun dari 2 kata atau lebih, murokab namanya, maka harus mengetahui setiap kata tersebut secara terpisah. Kata usul secara etimologi merupakan bentuk jamak dari kata aslu yang bermakna asal atau inti sesuatu atau pondasi. Sedangkan menurut terminologi bahwa usul memiliki makna berkutat pada 3 hal, yaitu 1. Dalil atau dasar hukum sesuatu seperti pandangan atau seperti pada ungkapan al-aslu fi wujubil hajli qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a 'alaihi sabila ay dalil wujubihi. Ini adalah menjadi sebuah contoh dalil diwajibkannya ibadah haji dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 97 kalau tidak salah. Nomor 2, kaidah atau aturan dasar seperti pada ungkapan al-umuru bi maqasidiha al-aslu min usuli syari'ati qaidatun min qawaidiha. Artinya setiap perkara bergantung pada atau tergantung dengan tujuannya, adalah salah satu daripada kaidah-kaidah syariat Islam. Yang ketiga, sesuatu yang unggul, yaitu rojeh, kaul rojeh, begitulah. Seperti pada ungkapan ingda ta'arudul haqiqati wal majazi fal haqiqatu yal aslu ay ar-rajihu ingda sami. Allahu alam. Ketika terjadi perselisihan dalam suatu ungkapan antara makna hakikat dengan makna majaz, maka yang diutamakan sebagai pendengar adalah makna hakikat. Kurang lebih seperti itu. Dari ketiga makna usul secara istilah tersebut, maka pertama adalah makna yang dikehendaki dalam ilmu ini atau dalam hal ini, yaitu dalil atau dasar hukum. Ya. Makna ini tidak mengikat secara mutlak dengan artian sebagai ulama memilih makna lain atau kaidah-kaidah yang lebih rajih. Adapun kata fikih dari rangkaian usul dan fikih secara bahasa adalah mengetahui, memahami, mengertinya sesuatu. Sedangkan menurut terminologi atau sebuah istilah, fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat berkenaan dengan perilaku seseorang yang sudah mukallaf baligin akilin, yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat terperinci. Dengan demikian, definisi dalam tinjauan pertama ini melahirkan makna yang dipahami secara terpisah tentu. Kemudian digabungkan sehingga melahirkan ta'rif atau definisi usul fikih adalah dalil-dalil yang menjadi sandaran atau sumber hukum-hukum dalam ilmu fikih. Ya. Kedua, tinjauan menggunakan sisi pandangan bahwa usul fikih sudah menjadi satu kesatuan nama sebagai penyebutan dalam disiplin ilmu tersebut, yakni at-ta'rifu bil i'tibaril laqabi.
Yaitu dalam hal ini para ulama berbeda dalam mendefinisikan usul fikih secara garis besar. Mereka terbagi menjadi dua golongan. Adapun pandangan ulama dari dua golongan, yang nomor satunya memiliki pandangan yang memahami makna usul fikih sebagai nama dan mendefinisikannya dengan menyipati ilmu ini atau mengembalikan ke asalnya. Metode ini mengikuti ta'arif sebelumnya yang sudah saya jelaskan di atas, yaitu ta'ariful idopi. Dengan demikian, ta'arif usul fikih ini menurut mereka, ulama yang nomor satu sudah saya jelaskan tadi, mengetahui dalil-dalil fikih secara global, mengetahui metode pengambilan hukum-hukum dari dalil tersebut, dan mengetahui status atau kondisi dari orang-orang yang menggali hukum atau mujtahid atau mustafid. Termasuk di antara ulama yang mendefinisikan usul fikih dengan metode ini adalah Imam Al-Baidawi. Beliau wafat tahun 685 Hijriah. Itu. Kemudian nomor dua, perselisihan mereka yang satu sudah saya jelaskan. Kemudian ada pandangan sebagian ulama dari yang nomor dua adalah sebagian ulama mendefinisikan usul fikih adalah sebuah kemurnian dengan menganggap usul fikih sebagai nama menyatu bagi suatu ilmu. Maka usul fikih adalah ilmu yang memuat kaidah-kaidah yang bisa menghantarkan kepada proses penggalian hukum-hukum syariat dengan dalil-dalil terperinci. Gitu ya. Dari dua ta'arif Laqabi, yang pertama merupakan ta'arif yang sering dipakai oleh para ulama. Perbedaan antara fikih atau usul fikih salah satunya ada pada pembahasan dalil. Dalam ilmu fikih pembahasannya berkatut pada dalil-dalil yang bersifat tafsil atau terperinci. Sedangkan dalil usul fikih pembahasannya mengenai dalil secara global. Nah, kemudian nomor tiga dari mabadi asyaro adalah al-maudu, yaitu pokok pembahasan. Pembahasan yang tercakup dalam ilmu usul fikih pada intinya adalah mengenai dalil-dalil yang bersifat global. Tidak terperinci tentunya ya dalam satu masalah dalil. Tetapi dalam perkembangannya muncul beberapa pandangan ulama dalam menyingkapi cakupan kajian usul fikih ini. Pertama, pendapat ulama jumhur atau jumhur ulama mengatakan bahwa maudu usul fikih hanya berkutat pada dalil-dalil secara global yang darinya lahir hukum-hukum, bukan berkonsentrasi pada pembahasan hukum-hukum syariat. Sebab hukum syariat masuk dalam pembahasan ilmu fikih. Kedua, sebagian ulama mazhab Hanafi memiliki pandangan bahwa objek pembahasan dalam usul fikih adalah hukum-hukum syariat. Adapun dalil-dalilnya tetap dibahas secara mengalir. Kemudian sebagian ulama mazhab Hanafi dan sebagian imam mazhab Hanafi dan Imam At-Tabzani, beliau wafat pada tahun 792 Hijriah. Mereka dua orang ini memiliki pendapat bahwa pembahasan usul fikih mencakup dalil-dalil dan hukum-hukum syariat secara bersamaan. Sejatinya perbedaan ini hanya dalam redaksi saja ya. Jadi tidak sampai kepada esensinya. Jadi hanya furu, tetapi hakikat esensi daripada perbedaan ini adalah sama. Seperti halnya rukun sholat, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14. Itu hanya sebagai redaksi saja. Tetapi dalam hakikat esensi bahwa rukun sholat ketika dilaksanakan ya memang seperti itulah. Sama, begitu ya kurang lebihnya.
Nyatanya dari pendapat tersebut tetap mereka mencantumkan dalil dan hukum dalam usul fikih, hanya saja konsentrasinya berada pada satu dengan yang lain. Kemudian dari yang 10 ada yang nomor 4, yaitu al-thamroh atau buah atau hasil. Beberapa manfaat yang dapat dirasakan, yang dihasilkan daripada mempelajari ilmu usul fikih ini, antara lain adalah untuk mengetahui metode yang digunakan oleh para ahli fikih dalam melahirkan suatu hukum tentunya. Menetapkan diri dalam memahami dalil-dalil agama dengan memahami secara benar agar tidak keliru. Kemudian mampu menganalisa pendapat yang unggul dan yang tidak dengan alasan yang tepat. Kurang lebih seperti itu. Kemudian meminimalisir potensi terjadinya kesalahan dalam memahami teks-teks agama dan mengambil hukum-hukum ilmu fikih yang terkandung di dalamnya. Nomor 5, al-fadlu atau keutamaan. Apa sih yang menjadikan ilmu usul fikih ini keutamaannya apa? Keutamaan ilmu fikih sudah pasti dan tidak diragukan lagi. Ia termasuk ilmu agama yang menunjang kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dari sisi pembahasannya, ilmu ini mempunyai kadar tinggi dalam menjelaskan dan menurunkan atau menuturkan hukum-hukum Islam. Dengannya lahir hukum-hukum yang mengatur orang-orang Islam dalam berperilaku di berbagai lini kehidupan masyarakat, tentunya di Indonesia ya. Sehingga apa? Kita bisa mengerti mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang tidak. Kemudian nomor 6 ada yang disebut dengan an-nisbah, yaitu nisbat atau hubungan, relasi. Usul fikih adalah masuk dalam kategori ilmu alat atau wasilah, ulumul wasail, ilmu wasilah atau perantara yang menghantarkan kepada ilmu yang dituju, ulumul maqasid. Kita tidak mengerti bagaimana duduk permasalahan hukum dalam ilmu fikih kecuali dengan mengkaji usul fikih yang notabene adalah asal muasal ilmu fikih. Kedudukannya sama seperti ilmu hadis sebagai alat atau sarana mengetahui berbagai macam status hadis Nabi kesemuaannya. Kemudian ada disebut al-istimdad. Dari 10 mabade ilmu usul fikih, 6 sudah saya jelaskan. Beranjak ke bagian nomor 7 ada yang disebut dengan al-istimdad, yaitu pengambilan atau referensi dasar. Usul fikih lahir dipengaruhi oleh ilmu usuluddin atau ilmu akidah, ilmu bahasa Arab, dan penggambaran hukum-hukum Islam. Nomor 8, al-wadi atau peletak dasar. Peletak dasar merupakan orang yang pertama kali memunculkan ilmu sehingga terkumpul dalam suatu catatan atau kaidah yang sangat besar sehingga bisa dijadikan pegangan dan rujukan, serta membedakan ilmu tersebut dengan ilmu yang lain. Jadi maknanya sangat luas, sangat banyak, tidak terbatas pada penemu saja. Sebab jika baru ditemukan pada waktu atau pada waktu berapa, maka orang-orang yang hidup di zaman itu tidak mengerti akan ilmu tersebut. Tetapi orang yang lebih mengerti tentunya orang yang sudah mereka ini. Karena di setiap hari, di setiap waktunya ilmu tersebut selalu dikaji sehingga esensi daripada ilmu tersebut akan semakin berkembang. Kemudian siapakah peletak ilmu usul fikih ini? Yakni peletak dasar ilmu usul fikih itu adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Beliau menuliskan kaidah inti yang bisa dijadikan rujukan dalam kitabnya yang begitu sangat populer, yaitu kitab yang bernama Ar-Risalah. Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijriah menjelaskan dalam kitabnya Al-Imam Asy-Syafi'i Manaqibuhu wal Ilmuhu. Orang-orang yang hidup sebelum Imam Syafi'i telah berbicara mengenai permasalahan-permasalahan dalam ilmu usul fikih, lengkap dengan proses pengambilan dalil dan sanggah menyanggah, tolak menolak. Tetapi mereka tidak memiliki satu ukuran, suatu takaran yang baku yang bisa dijadikan pedoman referensi mengenai dalil-dalil agama yang diproses istimbat al-hukm atau pengambilan hukum tersebut. Maka dari itu Al-Imam Syafi'i mengumpulkan kaidah-kaidah besar yang dibakukan sehingga menjadi rujukan perihal mengetahui tingkatan-tingkatan dalil syariat. Kurang lebih seperti itu. Kemudian dari 10 mabadi asyarah yang nomor 9-nya ada al-hukmu, yaitu hukum mempelajari usul fikih apa? Hukum mempelajari usul fikih adalah fardu kifayah hukumnya. Kenapa? Kewajiban ini gugur jika dalam suatu daerah sudah ada seseorang yang menekuninya. Setiap individu tidak wajib mempelajari ilmu ini di setiap daerah. Tetapi kalau di tiap daerah tidak ada yang mempelajari ilmu tersebut, maka berdosalah semua. Bahkan kita sendiri diperbolehkan untuk taklid dan meminta fatwa kepada ahli-ahli ilmu. Kemudian dikatakan bahwa bagi orang-orang yang ingin berijtihad atau berfatwa dan memberi status hukum mempelajari ilmu ini, hukumnya wajib atau fardhu ain. Kenapa? Karena ini menandakan atau menjadi suatu titik tekan supaya orang tidak boleh berfatwa ala tong kosong yang nyaring bunyinya tetapi tidak mengenai tentang sumber hukum atau dalil-dalil yang salah alias tanpa ilmu. Kemudian yang terakhir adalah al-masail, persoalan atau permasalahan. Imam Al-Ghazali, yakni Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wafat pada tahun 505 Hijriah, menerangkan bahwa wasail atau permasalahan-permasalahan usul fikih merujuk kepada 4 aspek utama, yaitu hukum-hukum Islam sebagai buah ijtihad. Dalil-dalil agama mencakup Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Metode istimbat al-hukm yaitu proses pengambilan hukum dari suatu dalil. Dan pembahasan mengenai mujtahid dan muqallid. Ini adalah syarat dan sifat di antara keduanya. Harus dikukuhkan. Ya, mungkin seperti itu secuil ungkapan saya pembahasan mengenai ilmu atau mabade ilmu usul fikih. Kurang lebih mohon dimaafkan kalau memang ada kekeliruan, silahkan berikan komentar di kolom komentar ya. Sebelumnya terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.